Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai UP daring berbasis domisili. Untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe dan jangan lupa like, comment, and share. Yang pertama, apa itu UP daring berbasis domisili? Jadi, UP daring berbasis domisili adalah UP yang dilakukan secara daring ataupun online dengan peserta berada di tempat tinggal ataupun domisili masing-masing, atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan mempertimbangkan akses internet. Nah, seperti apa spesifikasi minimal yang diperlukan supaya teman-teman bisa melakukan UP daring berbasis domisili? Yang pertama itu adalah laptop ataupun komputer PC ya. Yang pertama itu layarnya minimal 10 inci. Jadi kalau lebih besar itu berarti lebih bagus ya. Jadi teman-teman akan lebih nyaman mengerjakan UP. Yang kedua, sistem operasi Windows 8 32 bit. Ya, ini minimal ya. Nanti sebentar saya akan beritahu caranya mengecek Windows teman-teman seperti apa. Yang berikutnya minimal 2 GB RAM. Ya, kemudian hard disk yang kosong itu minimal 10 GB, kemudian ada audio, ya, baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Ya, jangan lupa juga chargernya. Ya. Berikutnya yang kedua itu yang diperlukan adalah HP. Jadi di HP sudah terpasang aplikasi Zoom, ya, di mana nanti nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap teman-teman. Kemudian yang ketiga itu koneksi internet stabil, ya, dan kuota internet minimal 10 GB. Jadi teman-teman kalau menggunakan paket data silakan dicek ya. Jadi makin besar paket datanya itu makin bagus, teman-teman akan makin lancar. Nah, ya, ini adalah bagaimana cara melihat spesifikasi laptop ya teman-teman ataupun komputer teman-teman ya, baik di Windows 8 ataupun Windows 10. Karena minimal Windows 8 ya teman-teman, jadi teman-teman kalau Windows 7, itu silakan teman-teman apakah mau minjam ataupun menggunakan laptop yang ada di sekolah masing-masing. Nah, caranya mengecek adalah teman-teman masuk ke menu Run. Caranya adalah teman-teman di keyboard ya, silakan dicek, ada lambang Windows, kemudian ada huruf R, teman-teman tekan secara bersamaan, lambang Windows dan R. Nanti teman-teman akan muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Berikutnya teman-teman tinggal diketik diag. Ya. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nanti akan muncul seperti ini ya di layar teman-teman. Jadi lihat di sini, operating system. Di sini adalah Windows 10 Home Single Language 64 byte. Berarti ini sudah masuk ya. Jadi sudah lebih di standar minimal, karena standarnya adalah Windows 8 32 bit. Kemudian memori ya, RAM-nya di sini adalah 4096 MB RAM. Berarti ini setara dengan 4 GB RAM. Jadi sudah masuk ya, karena standarnya itu adalah minimal 2 GB RAM atau setara dengan 2000 MB RAM. Ya, berarti sudah aman ya teman-teman. Silakan dicek nanti, pastikan laptop ataupun komputer ataupun PC teman-teman seperti apa. Berikutnya, bagaimana teknis ujian. Yang pertama, teman-teman harus memasang ya program ataupun aplikasi Shape Exam Browser (SEB) dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Nah, teman-teman sudah beredar ya panduan bagaimana cara instalasi SEB, termasuk juga file konfigurasinya dan bagaimana cara menggunakan. Itu sudah tersebar, teman-teman tinggal ikuti itu ya. Nanti panduannya teman-teman silakan klik di bagian deskripsi video ini. Berikutnya peserta harus masuk 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nanti teman-teman akan ketemu dengan pengawas ya. Jadi peserta itu harus mengikuti dan mentaati apa yang disampaikan oleh pengawas. Nah, nanti teknisnya jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi posisi HP itu berada di samping kanan ataupun samping kiri teman-teman, di depan ya. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini.
ya. Jadi di sini teman-teman duduk, kemudian ada meja, ada laptop, nanti kamera di laptop ya teman-teman akan kelihatan ya di aplikasi SEB ketika teman-teman ujian ya. Kemudian di depan teman-teman baik di kiri ataupun di kanannya ya. Jadi ada satu HP yang terhubung dengan aplikasi Zoom, nanti kameranya akan hidup ya mengawasi teman-teman selama pelaksanaan ujian dan akan terhubung ke pengawas. Jadi kalau sudah seperti ini kondisinya, jadi teman-teman sudah dipastikan teman-teman bekerja sendiri, tidak mungkin akan dibantu ya ataupun teman-teman menggunakan joki saat UP berbasis domisili ini. Sangat tidak mungkin ya. Jadi kira-kira seperti ini ya ilustrasi saya. Nah, berikutnya seperti apa pelanggaran dan sanksi. Ini sangat penting buat teman-teman. Saya perlu ulas di sini. Ya, kalau pelanggaran ringan contohnya misalkan lupa mematikan suara HP, kemudian peserta berpakaian tidak sopan, begitu ya. Nanti ini teman-teman akan diingatkan oleh pengawas. Ya, itu berarti pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran sedang itu seperti apa? Peserta terlambat masuk di ruang Zoom, ya. Karena tadi aturannya adalah 30 menit sebelum ujian. Nanti sanksinya adalah peserta bisa dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah, ini kan ribet teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan sampai terlambat. Yang berikutnya peserta tidak memasang aplikasi ujian. Ya, peserta dibatalkan pada saat tersebut dan akan dijadwal ulang. Ini jangan sampai juga seperti ini teman-teman, tolong disiapkan. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sama juga ya, jadi peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah, pelanggaran yang lain sudah ada di pedoman, teman-teman harus cermati dengan baik. Nah, ini yang tidak kalah penting ini, pelanggaran berat. Jangan sampai teman-teman menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal UP. Jadi misalkan teman-teman melakukan record layar, memfoto layar, begitu jangan sampai seperti itu ya. Ini sanksinya luar biasa termasuk pelanggaran berat. Sanksinya adalah peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, teman-teman mau nggak tidak lulus? Nggak mau kan? Ya. Dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap. Jadi retaker berikutnya teman-teman tidak diberikan. Nah, ini sanksinya lumayan ya. Jadi jangan coba-coba teman-teman merekam ataupun menyimpan ya record layar ataupun screenshot begitu jangan sampai. Semua itu akan terdeteksi ya. Jangan sampai dan sanksinya ini sanksi berat. Berikutnya yang sangat berat. Sekali lagi ini yang sangat berat dan saya sarankan teman-teman jangan sampai melakukan hal ini. Jadi peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan UP. Ya, jadi sekali lagi berdasarkan ilustrasi yang tadi, teman-teman tidak akan bisa. Teman-teman hanya akan mengerjakan sendiri, tidak mungkin dibantu. Kalau dibantu, sanksinya apa? Tidak lulus dan didiskualifikasi dari peserta UKM PPG. Nah, teman-teman ini luar biasa ya sanksinya. Kemudian atau teman-teman memasukkan data. Nah, ini teman-teman tidak akan lulus juga dan diskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Teman-teman misalkan menggunakan tutup kamera Zoom, begitu ya, ganti foto, teman-teman tidak kelihatan, jangan sampai teman-teman melanggar di situ. Karena sudah jelas sanksinya berat dan sangat berat. Berikutnya yang tidak kalah penting, ada beberapa saran yang saya berikan kepada teman-teman, silakan direnungkan. Yang pertama, siapkan semua dengan baik. Ya, baik teknis UP dan belajar UP. Jangan sekali lagi teman-teman terjebak di teknis ya, tetapi lupa belajar. Teknis misalkan laptop, ya, PC, HP, charger, kabel roll. Saran berikutnya kalau teman-teman menggunakan paket data, ya, saran saya adalah menggunakan 2 paket internet. Ya, jangan sampai menggunakan paket data, teman-teman Zoom menggunakan yang di HP, kemudian teman-teman menggunakan laptop, internetnya juga ngambil di HP, nanti tidak akan kuat. Jadi pakai Zoom, kemudian pakai UP di internet dengan satu sumber, saya takut itu teman-teman akan terganggu. Jadi sekali lagi, kalau di Zoom-nya di HP, menggunakan paket di HP, kemudian kalau pakai laptop, internetnya menggunakan sumber internet yang lain.
supaya teman-teman lancar nanti saat mengerjakan UP. Karena nanti itu kan akan diakses oleh seluruh Indonesia. Jadi kalau teman-teman internetnya tidak kuat, ya susah akan masuk. Dan tentunya teman-teman akan terkendala. Jadi sekali lagi saran saya itu menggunakan 2 sumber internet yang berbeda. Ya, baik HP maupun laptop teman-teman. Yang berikutnya, ikuti semua tata tertib yang ada. Jadi teman-teman harus baca tata tertibnya, jangan sampai tidak. Ya, sehingga teman-teman akan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Karena semua sudah diatur di situ. Yang ketiga, saran saya adalah teman-teman jangan coba-coba curang dan melanggar. Ya, jangan coba-coba curang dan melanggar. Karena apa? Teman-teman sudah direkam kan? Jadi melalui laptop teman-teman ada kameranya, berarti teman-teman bisa di-record, bisa dilihat oleh pengawas. Berikutnya, di depan teman-teman ada HP yang terhubung dengan Zoom. Juga akan kelihatan. Jadi jangan coba-coba curang dan melanggar. Itu sudah ada sanksi ya, berat maupun sangat berat. Jadi daripada seperti itu, saya lebih baik mengerjakan dengan jujur. Yang berikutnya, walaupun teman-teman mengerjakan UP dari tempat teman-teman masing-masing, jangan coba-coba mencari jawaban ke Google ataupun aplikasi lain. Jadi teman-teman pindah nih, saat mengerjakan UP, kemudian pindah ke Google, ketik apa jawabannya kira-kira. Jangan sampai. Teman-teman akan dibatasi di shape exam browser-nya. Ya. Dan berikutnya, ya, teman-teman tidak akan konsentrasi jika melakukan hal ini. Dan saya yakin teman-teman akan kekurangan waktu. Ya. Sehingga menurut saya teman-teman fokus ke UP, ya, tetapi sebelumnya teman-teman sudah siapkan, belajar dengan baik. Berikutnya jangan coba-coba rekam layar ataupun record layar ataupun screenshot. Jadi teman-teman nih supaya nanti kalau saya tidak lulus saya bisa belajar dengan baik gitu misalkan. Atau kasih ke gelombang yang berikutnya. Jangan sampai. Jadi kalau teman-teman merekam layar, record layar, screenshot akan kelihatan ya semua terdeteksi terekam oleh sistem. Jadi jangan coba-coba seperti ini ya. Ini akan merugikan teman-teman sendiri. Ya, sekali lagi jangan coba-coba merekam layar ataupun merecord ataupun screenshot. Saran saya jangan. Teman-teman fokus kerjakan UP. Saya berharap dan berdoa teman-teman pasti akan lulus. Berikutnya adalah belajar, latihan dan berdoa. Ya, jadi teman-teman pelajari kisi-kisi, materi sesuai kisi-kisi, kemudian teman-teman latihan, ya kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi. Selebihnya teman-teman berdoa. Saya yakin kalau ini sudah teman-teman lakukan, ya astungkare, amin, teman-teman pasti akan lulus UPI. Ya. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selebihnya secara lengkap sudah ada di panduan. Silakan teman-teman ikuti itu. Ya, terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa bantu subscribe.